Sedot. Oke, boys. Bab 2281 sampai bab 2282. Li Fugui meraih surai hitam di punggung babi hutan itu. Kemudian kakinya menjepit erat perut babi hutan itu. Tangan kirinya meraih telinga babi, mengendarai babi hutan dengan mantap. Dia kemudian mencibir ke arah babi hutan itu dan berkata, "Saya pikir kamu sangat mampu, tapi saya tidak ingin menjadi seperti ini." Petik 2. Tapi dia mengetahuinya. Jika benda di bawah selangkangannya benar-benar melesat ke arahnya dengan kecepatan barusan, bahkan jika dia menggunakan semua energi di tubuhnya untuk membentuk penghalang, dia masih akan ditembus oleh orang ini. Sampai saat itu, dia pasti akan terluka, tentu. Meskipun dia mengetahuinya di dalam hatinya, Li Fugui tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia masih mengoceh, "Jangan lari, apakah kamu berencana membawaku untuk menghancurkan gedung itu sekarang?" Benar saja, babi hutan itu menabrak gedung tinggi yang baru saja ditabraknya dan menabraknya lagi. Lihat situasi ini. Li Fugui buru-buru menggunakan vitalitasnya sebagai penghalang untuk melindungi tubuhnya terlebih dahulu, lalu mencabut surai babi hutan itu satu persatu dengan tangan kanannya, dan mengumpatnya dengan keras. "Dasar jalang, kenapa kamu tidak segera berhenti? Ini adalah gedung pengajaran, dan kamu bergegas masuk ke dalamnya seperti ini." Saat dia berbicara, babi hutan itu sebenarnya membawa Li Fugui bolak-balik 3 atau 5 kali antar gedung tinggi. Awalnya merupakan bangunan 7 lantai. Setelah mengalami benturan seperti itu, ia langsung roboh. Li Fugui benar-benar kesal. Jika orang ini secara khusus mengincarnya, itu tidak masalah. Dia akan menggunakan segala cara untuk menaklukkannya. Tapi sekarang, orang ini terus menyerang gedung di depannya. Untuk mengetahui, gedung pengajaran di depan kami akan digunakan dalam 2 hari. Sekarang gedung pengajaran sudah runtuh. Jika mahasiswa kembali ke kampus 2 hari kemudian, bukankah akan menunda studi mahasiswa tersebut? Pikirkan ini, Li Fugui tidak lagi sopan. Dia mengumpat dengan keras pada babi hutan di selangkangannya, "Jika kamu tidak berhenti, aku akan segera mengirimmu ke dunia bawah." Tanpa diduga, babi hutan itu tidak menganggapnya serius dan berteriak dengan keras, "Saya tidak termasuk di antara 5 orang itu elemen, melampaui 3 alam. Jangan katakan bahwa Yinsi tidak akan menerimaku. Bahkan dunia abadi tidak akan berani membawaku. Manusia kecil, aku akan membiarkanmu pergi tanpa makanan hari ini." Li Fugui mendengus, dan dia tidak lagi berbelas kasihan. Dia mengutuk dengan marah, "Karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu." Li Fugui mengangkat tinjunya seukuran karung pasir, dan dengan berkah vitalitasnya, dia meninju kepala babi hutan itu dengan keras. Ledakan, hanya suara teredam yang terdengar. Babi hutan yang semula membawa Li Fugui mengamuk seketika berubah menjadi awan kabut ungu dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Hua Duo, Yu Zhen dan Jenny juga telah tiba. Lihat Li Fugui mengalahkan babi hutan dan jatuh dari langit. Hua Duo buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, "Fugui, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata terus terang, "Jangan khawatir, tidak masalah." Kata-kata Li Fugui pertama-tama memberi isyarat kepada Hua Duo dan yang lainnya untuk berdiri di belakangnya. Lalu dia perlahan melangkah maju, berdiri di tepi hutan lebat, dan berkata terus terang kepada peri di hutan, "Trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan saja hari ini." Awalnya, aku berencana untuk berbicara baik denganmu.
Tapi aku tidak ingin kamu bersikap tidak masuk akal, jadi aku hanya bisa bertarung sampai mati denganmu. Setelah mendengar ucapan tersebut, Li Fugui awalnya mengira auman marah elf lain akan terdengar dari hutan lebat. Hasilnya tidak terduga. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di hutan. Melihat situasi ini, Li Fugui berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan terus bertanya kepada peri hutan, "Apa? Mungkinkah kamu bisu? Jika kamu dapat berbicara, ucapkan beberapa patah kata kepadaku sekarang." Tanpa diduga, pepohonan di hutan tersebut tiba-tiba berubah bentuk. Segala jenis elf kembali ke penampilan aslinya, semuanya berubah menjadi cahaya biru, membungkus tubuh mereka di dalamnya, dan bergegas keluar langsung ke tepi hutan lebat. Ketika Li Fugui melihat pemandangan ini di depan matanya, hatinya menegang. Dia buru-buru berteriak kepada Huaduo dan yang lainnya, "Lari dengan cepat, cepat." Sebelum Huaduo dan yang lainnya pulih, mereka melihat Li Fugui melompat, menstimulasi vitalitasnya, diam-diam melafalkan mantra, dan dalam sekejap mata, dan melihat emas cahaya keluar dari tubuh Li Fugui. Dalam waktu kurang dari sedetik, cahaya keemasan ini langsung membentuk dinding di depan semua orang. Para elf yang bergegas keluar dari hutan lebat menjerit setelah tubuh mereka bersentuhan dengan cahaya keemasan. Meskipun Li Fugui berdiri di belakang penghalang, tapi setiap kali elf itu menyerang, dia bisa merasakan sakitnya dengan jelas. Saya melihat para elf ini bergegas keluar dari hutan lebat satu demi satu. Huaduo dan yang lainnya masih berdiri tidak jauh di belakangnya. Li Fugui tidak berdaya. Saya hanya bisa berteriak keras, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, sudah terlambat." Ling Suzi adalah orang pertama yang menyadari keseriusan situasi ini. Dia buru-buru membuat pengaturan untuk Huaduo dan yang lainnya. "Direktur Hua, segera temui Qian Qiong dan minta dia untuk segera membawa orang-orang lainnya keluar dari kampus. Kamu segera datang. Cari anggota tim kelima. Biarkan Ran Jie memimpin anggota tim kelima untuk mengevakuasi sekolah. Cepat, bertindak cepat." Ketika mereka mengikuti instruksi Ling Suzi dan pergi ke asrama dan kampus untuk mencari orang-orang lainnya, mereka tidak menyangka bahwa pemandangan semula yang semarak di kampus telah berubah total. Bunga-bunga, pepohonan, burung dan binatang, seperti hutan lebat yang baru saja mereka lihat, berangsur-angsur berubah menjadi pemandangan layu dan kuning seolah-olah musim dingin akan datang. Meskipun Li Fugui sedang berjuang untuk mendukungnya, tapi dia tetap tidak menyerah. Sebaliknya, dia tersenyum pada para elf yang terus menyerangnya dan berkata, "Ayo, lanjutkan. Aku ingin melihat hari ini apakah kamu yang memiliki kepala yang tangguh atau dinding berlianku yang lebih kuat." Akhirnya berbicara lagi, "Manusia kecil, jangan kira aku tidak bisa merasakannya. Kamu hanya bisa memegangnya paling banyak setengah batang dupa. Setelah setengah batang dupa, kami bisa mengubahmu menjadi segenggam dupa murni mendarat, sehingga jiwamu akan terbang menjauh dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi." Li Fugui tertawa, "Saya akan melakukannya. Tuan, tolong berhenti membuat lelucon seperti itu. Jangan bicara tentang setengah batang dupa. Saya akan memberi Anda satu waktu sebatang dupa hari ini. Jika kamu dapat menembus dinding berlianku, kamu dapat berbicara omong kosong kepadaku." Dia mengatakan ini, "Jelaskan." Faktanya, Li Fugui mengetahuinya di dalam hatinya, peri di depanku memang benar. Dengan vitalitas di tubuhnya, dia hanya bisa menopang paling banyak setengah batang dupa. Dan saya mengatakan sebatang dupa. Itu hanya karena peri hutan tidak mengetahui bahwa ada pohon induk roh hitam di tubuhnya.
Adapun vitalitas pohon induk Black Spirit, meskipun habis, hanya dapat bertahan setengah batang dupa untuk Li Fugui. Tetapi, Li Fugui tidak cukup bodoh untuk menghidupi dirinya sendiri di sini. Sekarang dia hanya perlu menahan dampak para elf untuk saat ini, dan ketika Hua Duo, Ran Jie dan yang lainnya mengungsi dari kampus, dia juga akan meninggalkan kampus. Ketika dia sampai di tempat yang aman, dia bisa terus mendiskusikan tindakan pencegahan dengan saudara-saudaranya. Adapun kekhawatiran bahwa mungkin ada binatang mitos lain jauh di dalam jurang bumi, Li Fugui pada dasarnya bisa yakin sekarang. Karena jika ada binatang dewa lain di kedalaman jurang bumi, binatang dewa ini pasti sudah lama melarikan diri setelah perisai Taiksu dilepas begitu lama. Saya harus mengatakannya, Ling Suzi dan yang lainnya cukup cepat. Dibutuhkan kurang dari secangkir teh. Orang-orang akan berkumpul bersama. Ling Suzi datang ke arah timur dan berkata terus terang kepada orang-orang yang sedang menyiapkan formasi di depannya, ambil formasi di sini untuk sementara waktu. Setelah kita keluar, kalian dapat melanjutkan mengatur formasi. Ini, para murid ini buru-buru menutup formasi, kehilangan vitalitas. Sebuah celah terbuka dalam formasi. Ling Suzi segera membiarkan Hua Duo dan yang lainnya terbang. Tunggu sampai semua orang keluar dari kampus dengan aman. Ling Suzi hanya menghela nafas lega dan menatap murid-muridnya. Ketika para murid mengatur formasi mereka lagi, dia berbalik dan melihat ke arah Li Fugui, berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap Li Fugui akan segera muncul. Sebentar, diiringi suara gemuruh yang keras, Li Fugui memimpin, dan saat terbang di sepanjang Ling Suzi, dia dengan cepat berteriak, "Ayah mertua, cepat aktifkan formasi dan pergi bersamaku. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan murid-muridmu. Selama mereka sedang menungguku keluar, mereka akan aman lagi. Siapkan formasi." Dan kemudian mereka akan menyatu dengan formasi. Ling Suzi mengepalkan tinjunya dan memandang murid di satu sisi, bangun. Murid tidak berani untuk tidak taat saat bangun. Sebuah celah terbuka dalam formasi. Ling Suzi mengulurkan tangannya, dan dengan lambaian kecil, murid yang baru saja berdiri itu terbang keluar dari celah. Li Fugui melihat sekilas pikiran Ling Suzi. Dia awalnya berencana untuk keluar dan mendiskusikan strategi dengan Chang Qiong dan lainnya. Tapi sekarang, Ling Suzi tetap tinggal di kampus. Menyiapkan formasi bersama murid-murid di sekte tersebut, jika dia bergegas keluar. Jika formasi tersebut rusak, maka banyak murid kuil Yuksu yang dibawa oleh ayah mertuanya akan terbunuh. Pikirkan ini, sambil berpikir, dia terbang ke murid lain dan berkata, "Bangun juga." Murid ini memandang ke arah Ling Suzi, tetapi tidak mengumpulkan energinya dan berdiri, tetapi menunggu perintah dari guru kuil. Ling Suzi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat menatap murid di depannya. Murid ini segera berdiri setelah melihat sorot mata Ling Suzi. Li Fugui kemudian melangkah maju dan meraih murid itu. Setelah melihat celah muncul lagi dalam formasi, dia melemparkan muridnya keluar sepanjang celah tersebut dan berkata dengan keras kepadanya, "Setelah kamu keluar, jangan biarkan siapapun memasuki kampus." Sebelum dia setuju, dia sudah terbang keluar kampus. Li Fugui memanfaatkan kesempatan untuk menduduki posisi murid ini dan mengedarkan vitalitasnya. Saat formasi dihubungkan kembali, elf datang dari segala penjuru. Tetapi, untungnya, Li Fugui dan Ling Suzi cukup cepat. Saat para elf ini menyadari bahwa formasi telah dihancurkan, mereka mengira mereka dapat menerobos formasi hari ini dan bergegas keluar dari kampus Universitas Yenqing. Hasilnya tidak terduga,
Mereka belum pulih. Formasi sebenarnya ditutup kembali. Sangat kecewa, seorang elf berteriak dengan keras. Formasi ini dibuat oleh orang-orang ini. Sekarang kita bekerja sama. Selama kita mengalahkan salah satu dari mereka, kita dapat menghancurkan formasi tersebut. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, meski begitu, hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mematahkan jaring ini." Para elf ini tidak peduli dengan apa yang dikatakan Li Fugui. Mereka mengikuti idenya sendiri dan langsung menyerang formasi. Hal yang bagus, semuanya seperti yang diharapkan Li Fugui. Meskipun kelompok murid Jade Suguan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi tidak cukup kuat, di bawah bimbingannya, formasi jaring surgawi dan duniawi yang dibuat oleh murid-murid ini tidak dapat dihancurkan. Matahari bersinar terang dari pagi hingga siang hari. Para elf ini sudah kelelahan. Melihat Li Fugui dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan senyuman santai. Dampak melihat para elf terus melemah, Li Fugui hanya tersenyum pada Ling Suzi dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang lelaki tua, akan bersikap baik kepada murid-murid di sekte tersebut. Tetapi jika Anda menghadapi situasi seperti ini lain kali, dapatkah Anda berkomunikasi dengan saya di maju? Berkat kecepatan kita hari ini, cepat, jika kecepatannya sedikit lebih lambat, saya khawatir Anda dan saya akan menderita." Ling Suzi tersenyum pahit. Dia menatap tanpa daya ke arah Li Fugui, yang sedang duduk bersila tidak jauh darinya. "Nak, kamu masih berani berbicara denganku sekarang? Sudah kubilang sebelumnya bahwa peri ini tidak berani bergerak. Tapi kamu tidak berani bergerak. Jangan dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa terjadi sesuatu? Kecuali 81 orang di kuil Yuksu kami. Ditambah kamu, sisanya semuanya elf, dan kami berdua." Saat ini, Ling Suzi berhenti. Setelah Li Fugui memahami pikiran pihak lain, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, para elf ini akan datang memohon kepada kita cepat atau lambat." Begitu Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyangka pohon mati di depannya secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Hewan-hewan kecil yang telah menjelma menjadi cahaya biru juga berubah menjadi bentuk aslinya dan menyelam ke kedalaman rerumputan. Saat perubahan ini sedang berlangsung, Li Fugui dengan jelas melihat seekor rusa Shika melompat di depannya dengan cahaya merah samar di sekujur tubuhnya. Rusa Shika sampai pada posisi kurang dari 10 meter dari Li Fugui dan Ling Suzi. Tiba-tiba ia berhenti dan menatap Li Fugui dan Ling Suzi dengan saksama. Keduanya melihat situasi ini, setelah saling memandang. Ling Suzi yang pertama berbicara, "Fugui, menurutmu mengapa rusa Shika ini terlihat berbeda dari hewan kecil lainnya?" Li Fugui telah membuat penilaiannya sendiri berdasarkan vitalitas yang terpancar dari rusa Shika. Ia mengangguk ringan dan tersenyum pada Ling Suzi. Ya, memang berbeda dengan hewan kecil lainnya. Lihat sosok dan penampilannya, pasti seekor rusa betina." Dia sangat terkejut hingga dia mengumpat dengan keras pada Li Fugui, "Bisakah kamu berhenti bersikap menjijikkan? Saat kamu bertemu kelinci, kamu bisa membedakan yang jantan dari yang jantan. Sekarang ketika kamu melihat rusa Shika, kamu harus membedakannya antara laki-laki dan perempuan." "Ahem, nak, aku yakin dan dengan berani membedakan antara laki-laki dan perempuan. Aku memberikan putriku kepadamu, jangan membuatku menyesal." Kata Li Fugui dengan nada tidak setuju tersenyum. "Ayah mertua, lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya mengatakan bahwa ini adalah seekor rusa betina di depanku. Dan aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kamu seperti ini. Mengapa kamu begitu bersemangat?" Meninggalkan kata-kata ini,
Li Fugui tersenyum pada rusa Shika di depannya dan berkata, "Kamu lucu sekali. Kenapa kamu tidak berbalik dan biarkan ayah mertuaku melihat apakah kamu rusa jantan atau rusa betina?" Mata hampir jatuh ke tanah. Dia memarahi tanpa berpikir, "Bajingan kecil, tolong bersikaplah normal padaku. Kalau tidak aku akan segera memimpin 81 murid kuil Yuksu." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Ayah mertua, tolong ucapkan selamat tinggal. Aku hanya bersamamu. Hanya bercanda." Bersambung.